Halo semua, kembali lagi sama aku Bagus. Di video kali ini, aku akan bahas lengkap mengenai the basic concept of history. Asal-usul sejarah. Kata sejarah secara harfiah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut tarikh, ataupun dalam bahasa Indonesianya yaitu waktu atau penanggalan. Definisi sejarah sebagai ilmu. Sejarah secara umum berarti kisah tentang masa lampau. Menurut Norman A. Cantor, sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. Sedangkan menurut Muhammad Ali, sejarah berarti keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah dalam pandangan tokoh. Menurut Herodotus atau bapak sejarah, sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu getaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Ruang lingkup ilmu sejarah. 1. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Sifatnya objektif. Nomor 2. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasar pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki sifat subjektif. Nomor 3. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah memiliki batang tubuh keilmuan, the body of knowledge. Sejarah pun memiliki struktur keilmuan tersendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Nomor 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah dibentukkan intuisi, emosi, dan gaya bicara. Sebagai seni, sejarah memiliki kekurangan. Yang pertama, kehilangan objektivitas, dan yang kedua adalah sejarah sangat terbatas. Unsur-unsur sejarah. Sejarah mempunyai 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang atau lokasi, dan waktu. Hubungan sejarah dengan ilmu lainnya. Sejarah sebagai humaniora, yaitu mempelajari sejarah dari apa yang telah dibuat dan dipikirkan oleh manusia melalui penelitian. Pokok-pokok kajian humaniora adalah filsafat, sastra, sejarah, dan seni. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu sosial. Sejarah mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu sejarah terikat oleh waktu, yang kedua sejarah terikat oleh tempat, dan yang ketiga sejarah menekankan kekhususan. Pengembangan konsep dasar sejarah. Yang pertama ada peristiwa. Artinya suatu kejadian yang menarik atau luar biasa sebab memiliki keunikan. Pada penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian. Nasionalisme. Konsep dasar sejarah juga bersifat nasionalisme. Arti secara sederhananya, mempunyai rasa kebangsaan, di mana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian lebih. Konsep dasar sejarah bersifat kolonialisme merujuk pada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke wilayah lain di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Konsep perubahan adalah istilah yang merujuk kepada suatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut termasuk penting dalam sejarah dan pembahasan sejarah, sebab sejarah itu sendiri hakikatnya adalah perubahan. Fasisme. Konsep dasar fasisme adalah sebuah penggolongan pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang memiliki rasa nasionalis yang sempit, realis, militeris, dan imperialis. Revolusi. Konsep revolusi mengacu pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat dan besar-besaran,
Suatu revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan perang dan krisis keuangan yang sudah berhasil diatasi. Feminisme. Istilah kata feminisme merupakan nama atau gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Pengalaman dan pengetahuan kaum wanita harus dilibatkan untuk mengembangkan suatu masyarakat non-seksis di masa mendatang. Konsep slavery atau perbudakan ialah istilah yang memberi gambaran suatu kondisi di mana seorang atau kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak. Waktu. Konsep waktu pada hari ini, yaitu tanggal, hari, bulan, tahun, dan abad, adalah konsep esensial dalam sejarah. Sebab begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik terhadap riset historis dan empiris dalam perspektif kronologis, fungsional, strukturalis, atau simbolis. Liberalisme. Konsep dasar sejarah liberalisme merujuk pada sebuah doktrin yang artinya hanya dapat diungkapkan dengan menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus. Kemerdekaan. Konsep dasar kemerdekaan atau kebebasan merupakan nilai utama di dalam kehidupan politik untuk setiap bangsa dan negara, ataupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan, sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Sebab dan akibat. Konsep sebab mengacu pada pengertian faktor-faktor determinan, fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya suatu perbuatan dan perubahan, serta mendorong peristiwa berikutnya dan sebagai satu kondisi yang mendahului peristiwa. Konservatisme. Konsep dasar sejarah konservatisme mengacu kepada doktrin yang meyakini bahwa realis suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Komunisme. Konsep sejarah komunisme mengacu pada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan sebuah pemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama.